Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Seputri Cahyati, Zahwa Nora Lutfi, dan Niken Cilabarwati. Kami akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak jenjang SMP atau MTS. Materi yang kita bahas itu ada hakikat, tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi yang pertama yaitu hakikat akidah akhlak pada jenjang SMP atau MTS. Nah, hakikatnya itu adalah untuk membentuk peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat dan berakhlak yang mulia. Nah, pembelajaran akidah akhlak ini tuh untuk menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membiasakan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada jenjang ini, akidah akhlak itu tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga dipraktikkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Peserta didik itu dibimbing agar memahami ajaran Islam dengan benar, mengamalkannya dengan ikhlas, serta menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jika dijabarkan, hakikat akidah akhlak itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama yaitu membentuk keimanan yang kuat. Jadi, pada masa SMP atau MTS, itu adalah periode penting dalam perkembangan anak. Akidah akhlak itu membantu menanamkan keyakinan yang kokoh agar mereka memiliki pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selanjutnya yaitu untuk memahami konsep akidah. Nah, siswa itu diajarkan tentang rukun iman, sifat-sifat Allah yaitu Asmaul Husna, dan pentingnya tauhid. Nah, jadi pemahaman ini itu diharapkan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga menjadi dasar dalam berperilaku siswa tersebut. Selanjutnya itu untuk menanamkan akhlak yang mulia. Nah, selain akidah yang diajarkan pada mata pelajaran ini, itu untuk menekankan pembentukan akhlak yang baik, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini itu menjadi pedoman dalam bersikap terhadap keluarga, teman, dan masyarakat. Selanjutnya itu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akidah akhlak itu hakikatnya itu untuk bukan hanya pemahaman teori saja, tetapi bagaimana siswa itu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu diharapkan mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan menjauhi perilaku yang buruk. Nah, akidah akhlak itu pada jenjang itu sesuai dengan perkembangan remaja. Jadi materi yang disajikan itu dengan bahasa yang mudah, dipahami dan dikaitkan dengan situasi nyata agar relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Nah, akidah akhlak ini juga itu untuk bekal masa depan. Dengan memahami akidah yang kuat dan akhlak yang baik, siswa itu diharapkan memiliki dasar yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi, hakikatnya akidah akhlak di SMP atau MTS ini tuh berfungsi sebagai pondasi bagi siswa untuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mereka para siswa itu mampu menjalani hidup dengan keyakinan yang kokoh dan sikap yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan mata pelajaran akidah akhlak pada jenjang SMP atau MTS, yaitu bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keimanan kuat, berperilaku baik, dan mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pemahaman yang baik, diharapkan para siswa itu menjadi generasi muslim yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ada 3 aspek yang menjadi tujuan akidah akhlak. Yang pertama yaitu aspek keimanan atau aspek akidah. Nah, dalam aspek ini tuh ada untuk menguatkan keyakinan terhadap rukun iman agar siswa memiliki pegangan yang kokoh dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya itu untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman Asmaul Husna serta pemahaman tauhid. Selanjutnya itu untuk meneladani Rasulullah SAW dengan mempelajari kisah hidup dan akhlak-akhlak beliau, menjauhi kemusyrikan dengan memahami tauhid yang benar. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek akhlak.
Nah, dalam aspek akhlak ini itu menanamkan akhlakul karimah seperti jujur, amanah, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya itu untuk menghindari akhlak buruk seperti sombong, iri, dengki, dan dusta. Menerapkan akhlak dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya itu untuk meneladani sahabat dan tokoh muslim agar termotivasi untuk berbuat kebaikan. Aspek yang ketiga yaitu aspek pengembangan diri dan sosial. Dalam aspek ini, itu para siswa itu diharapkan mengenali diri sendiri agar sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki para siswa tersebut. Nah, di sini juga untuk melatih berpikir kritis dalam menghadapi informasi dan tantangan, meningkatkan kemampuan sosial dengan berkomunikasi dan bekerja sama terhadap para siswa tersebut, menumbuhkan kepedulian sosial agar mau membantu sesama dan berkontribusi dalam masyarakat. Jadi tujuan akidah akhlak ini itu untuk membentuk peserta didik yang beriman kuat, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan bekal ini, mereka diharapkan menjadi generasi muslim yang berkontribusi positif bagi bangsa dan agama. Baik, yang ketiga yaitu perencanaan mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMP atau MTS. Di sini, perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui setiap kali akan melaksanakan proses pembelajaran, di mana melalui perencanaan ini akan menentukan tujuan dan menetapkan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun perencanaan pembelajaran yaitu meliputi yang pertama, program tahunan atau PROTA, di mana program ini merupakan rencana kerja yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan rencana pencapaian yang ada dalam 1 tahun ajaran, di mana program tahunan pada akidah akhlak berperan penting dalam membentuk karakter individu, membantu siswa memahami nilai-nilai moral Islam, dan memberikan pedoman untuk menjalani kehidupan yang benar. Yang kedua yaitu program semester atau promes, di mana rencana ini dirancang untuk merencanakan kerja yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan isi materi pelajaran yang akan dibelajarkan dalam 1 semester, di mana contohnya yaitu dalam program ini seperti semester akidah akhlak pada kelas 7 yaitu semester 1 mengenai sifat-sifat wajib Allah, dan kelas 8 dan 9 mengenai rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang ketiga, adanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana hal ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan ini adalah bentuk perencanaan yang menggambarkan prosedur dan dari pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada standar isi yang dijelaskan dalam silabus. Tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Keempat yaitu adanya silabus. Silabus ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar, di mana terdapat pokok-pokok yang berisi kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah alat penilaian bagi guru untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan setelah proses pembelajaran berlangsung. Salah satunya, contohnya yaitu guru melakukan evaluasi dengan bentuk tes tertulis untuk mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Pelaksanaan ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, di mana saat itu dapat dilihat bagaimana reaksi siswa, sikap siswa, kecepatan, dan kelambatan setiap siswa. Pembahasan yang keempat adalah pelaksanaan mata pelajaran akidah akhlak jenjang SMP MTS. Penerapan pembelajaran akidah akhlak tertuju pada pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik tidak hanya memperdalam segi intelektual, tetapi juga pada karakter pribadinya. Oleh karena itu, dalam menerapkannya, guru harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna saat proses pembelajaran berlangsung.
Guru menggunakan banyak sumber belajar dengan mengaitkannya dengan materi yang sedang dipelajari. Selain itu, motivasi siswa dalam proses pembelajaran juga harus diperhatikan karena hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi guru untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran diawali dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang di dalamnya telah tersusun materi yang akan dibahas, tujuan dan kompetensi dasar, metode dan media yang akan digunakan dengan menyesuaikan materi yang akan dibahas, langkah-langkah, alokasi waktu, dan evaluasi sebagai penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkah telah disusun dengan detail dalam RPP, yang mana dalam kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pembuka atau pendahuluan. Dalam tahap ini, guru akan membuka pembelajaran dengan doa, melakukan apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, dan perkenalan tentang materi yang akan dibahas. Yang kedua adalah inti. Dalam tahap ini, guru akan membagikan dan menjelaskan materi-materi dengan menggunakan metode dan media yang sudah disusun dalam RPP. Metode dan media yang digunakan untuk mengajar bisa dikombinasikan satu sama lain agar peserta didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penutup. Dalam tahap ini, guru akan menyimpulkan materi yang dibahas melalui evaluasi apakah peserta didik memahami materi yang telah dipelajari dan refleksi tentang bagaimana pelajaran hari ini, seperti apakah menyenangkan atau apakah materinya sulit, dan lain-lain. Yang terakhir, evaluasi mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMP MTS. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation dan dalam bahasa Arab disebut al-takdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang atau berkaitan dengan pendidikan. Di sini ada 2 definisi menurut 2 ahli. Yang kemudian dapat dipahami, evaluasi adalah proses atau kegiatan yang sistematis untuk menilai sejauh mana kemajuan peserta didik telah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana apabila telah memenuhi beberapa prinsip, di antaranya prinsip menyeluruh atau komprehensif. Maksudnya, evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh, melihat dari berbagai aspek, seperti kepribadian, hafalan, rajin, pemahaman, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Berikutnya, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Maksudnya adalah evaluasi dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada awal atau akhir pembelajaran, tetapi juga bisa dilakukan selama proses belajar berlangsung, seperti melakukan tanya-jawab atau dialog secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, prinsip objektivitas. Evaluasi dapat dikatakan evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor subjektif. Evaluator harus bertindak sesuai dengan keadaan senyatanya dan tidak dicampuri oleh unsur-unsur subjektif. Secara umum, fungsi evaluasi ada 3 fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Evaluasi juga berfungsi untuk membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya, dan juga berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, sehingga guru dapat mengambil tindakan lebih lanjut. Berikutnya tujuan evaluasi, beberapa di antaranya adalah menilai ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai sarana untuk mengetahui apa yang peserta didik telah ketahui, memotivasi peserta didik untuk belajar, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Kemudian selanjutnya adalah manfaat. Beberapa manfaat diantaranya adalah untuk memahami sesuatu seperti keadaan peserta didik, sarana prasarana, dan kondisi pendidik. Membuat keputusan sebagai kelanjutan penanganan masalah dan sebagainya, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, mendeteksi peserta didik yang telah menguasai dan belum menguasai pelajaran, untuk mengetahui ketepatan materi yang diberikan dan ketepatan metode yang digunakan, untuk merancang program sekolah serta pemenuhan standar, dan lain sebagainya.
Evaluasi yang bisa digunakan untuk evaluasi mata pelajaran akidah akhlak jenjang SMP MTS ada berbagai macam. Beberapa di antaranya adalah penilaian tertulis, berupa kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan kepada peserta tes untuk memberikan jawaban tertulis seperti pilihan ganda, esai atau isian, benar salah, dan mencocokkan. Penilaian ini guna untuk mengukur ranah kognitif peserta didik. Penilaian lisan. Pengukuran ini dilakukan melalui komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik untuk mengukur ranah kognitif dan afektif peserta didik. Penilaian sikap dan keterampilan. Menilai dan mengamati sikap perilaku serta keterampilan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian melalui mutabaah. Pendidik menilai sikap dan perilaku peserta didik melalui lembar mutabaah yang akan diisi oleh peserta didik yang kemudian dikumpul di beberapa waktu tertentu untuk diperiksa sejauh mana peserta didik telah melakukan pembiasaan yang mengamalkan nilai-nilai akidah akhlak. Penilaian observasi. Pendidik mengobservasi langsung terhadap perilaku siswa dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di luar kegiatan belajar mengajar. Dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.